ibadah sekolah minggu. Wah, hari ini kita di sini udah semangat aja ya Kak ya? Tentu dong, karena kita anak Tuhan harus semangat. Betul. Adik-adik yang manis, hari ini kita akan beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ikuti sampai selesai ya. Oh ya Kak, ya. Kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita. Ayo, kalau saya pimpin ya. Oke. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita berdoa bersama dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini. Tuhan Yesus, bahkan setiap anak-anak yang beribadah kepadamu, Engkau berikan roh ketenangan bagi mereka dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami kepada pimpinan Roh Kudus-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, walaupun kita beribadah secara online, kita harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Dan harus bersyukur selalu kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Adik-adik, kita memuji Tuhan bersama kakak-kakak di sini ya. Ayo dengan semangat kita memuji Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Simpson dan Delila.
Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk berkata-kata. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan
melemparkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada tiap-tiap orang, agar setiap orang dapat memperlengkapi satu dengan yang lain. Tuhan juga lah yang memberikan karunia kekuatan kepada Simson. Jadi pada dasarnya, kekuatan yang dimiliki oleh Simson bukanlah terletak pada rambutnya. Kita ketahui bahwa setelah rambut Simson dipotong, dia kehilangan kekuatannya. Dari kisah ini kita dapat belajar bagaimana Simson tidak taat kepada Tuhan. Ketidaktaatannya kepada Tuhan dalam hidupnya tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Adik-adik, mari kita belajar untuk selalu taat kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Serta mari bersyukur atas karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita dapat pergunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karunia atau talenta seperti pintar menggambar atau melukis, pintar bernyanyi, pintar bermain musik, atau pintar berbicara. Mari kita semua berikan atau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, orang lain juga diberkati. Adik-adik, kita belajar dari kisah Simson. Dia memiliki karunia kekuatan, tetapi dia mempergunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Dan dia juga tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan dan apa kata orang tuanya, sehingga dia dihukum, menerima hukuman dari bangsa Filistin. Jadi adik-adik, pada saat pagi hari ini kita sudah belajar, mari karunia, talenta yang Tuhan berikan bagi kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat hafalan bagi kita pada hari ini terambil atau tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan lupa adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mempersembahkan apa yang kita miliki dari Tuhan lewat karunia dan talenta untuk kemuliaan bagi namanya. Adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Semangat! Saya mau pergi
akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah kepadamu. Kami sudah memuji menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami belajar boleh taat kepada-Mu Tuhan, dan mau mendengarkan nasihat orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu di GBI Cemara. Tumbuh kembang mereka Tuhan, Engkau berkati. Dimanapun mereka berada Tuhan berkati. Terlebih orang tua dan keluarga mereka Tuhan berkati. Dengan hikmat, dengan penyertaan dan pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang kudus. Kami berdoa jika ada adik-adik kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bahkan yang sedang belajar atau studi di sekolah, mari Tuhan Yesus Bapa yang baik secara virtual atau online, Tuhan memberkati mereka dengan kepintaran dan kecerdasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak di seluruh dunia. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dengan kasih sayang dan daripada-Mu, dengan cinta-Mu Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan Yesus orang-orang yang percaya dan mengenal Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sangat baik Engkau bagi kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan hidup kami tetap ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin.